Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa, apa kabar? Semoga kabar baik ya, selalu menyertai sahabat aku dimanapun berada, selalu mendapatkan perlindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan. Masih bersama Kondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa di general reading ya. Reaksi dia saat kamu meminta putus karena dia cuek padamu ya. Ini adalah general reading ya, kartu tarot sebagai media prediksinya, jadi bisa resonate bisa tidak tergantung dari vibrasi energi sahabat semuanya. Jadi mohon bijak dalam menyikapi readingan ini ya. Tetapi kalau nanti kamu ada di ranah ini dan resonate, artinya itu ada energi kalian, tetapi ada juga yang enggak pure ya, enggak resonate semuanya, tetapi nyangkut itu berarti energi kamu tercurah sendiri, tidak begitu total ya. Dan kalau kalian menonton video ini dan tidak resonate sama sekali, jadikan ini sebagai pembelajaran. Ada sesuatu yang bisa kamu petik dari video ini. Oke. Di sini ada 2 tumpuk kartu, Kondes akan memulai. Jadi fokus ya. Fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan seseorang kamu tanyakan di sini. Yang akan dibahas ini siapa, yang ingin kamu putus siapa. Ya. Seandainya gitu ya, ini seandainya. Reaksi dia saat kamu meminta putus karena dia cuek ya, kayak apa ya, strategi aja gitu. Kita udah benar-benar sayang sama dia, giliran kita nge-WA dicuekin, tapi kalau giliran dia nge-WA kita selalu respon cepat gitu loh. Jadi kayak nggak adil kan. Seperti itu kan ya. Masih bersama Kondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Sebelumnya Kondes sampaikan atau kita panjatkan doa buat sahabat semua yang menderita sakit, yang lagi sakit, semoga segera diberikan kesembuhan. Untuk sahabat semua yang mempunyai problem atau masalah, semoga segera diberikan jalan keluarnya. Dan untuk yang menunggu jodoh segera dipertemukan, yang menunggu keturunan atau momongan segera diberikan momongan. Amin ya. Amin. Kita saling mendoakan. Oke. Reaksi dia saat kamu meminta putus karena dia terlalu cuek ya, karena dia cuek banget gitu, nggak nyenengin hati. Ada ragu-ragu, pikiran dia jadi kayak ragu-ragu, kayak ya atau tidak gitu, ya atau tidak. Ini energi dia ya, ya atau tidak ya, mau apa enggak ya diputus sama kamu ya. Mau enggak ya diputus ya gitu. Kalau mau diputus masih butuh, kalau dilanjutkan kok ya enggak terlalu bisa banyak respon kayak gitu kan ya. Terkadang seperti itulah manusia ya. Gimana nih, mau dilanjut apa enggak gitu. Dia mulai mikir gitu, mulai mikir lah, kok sampai segini ya kamu ya minta putus gitu. Dia mikir juga sih, ada pemikiran, dia lagi mikir gitu. Akhirnya mikir setelah kamu minta putus itu. Kemarin mah santai-santai aja, kayak nggak peduli gitu ya. Ada macam apa ya namanya ini ya, pengkhianatan ya. Sebetulnya nggak ada yang berkhianat sih di sini, cuman karena kurang respon aja gitu loh ya kan. Kalau udah jadi emosi ya. Karena jadi emosi nih say. Iya. Kenapa ya? Kalau pribadi Godes terapkan pada diri Godes sendiri. Ada pengkhianatan kepercayaan ya. Kemarin bilang sayang, kemarin bilang cinta, tetapi dia tuh ngerespon kamu tuh saat ada kemauan aja. Kalau nggak ada ya udah dicuekin aja WA kamu, ya dicuekin aja chat kamu sampai berjam-jam, bahkan sampai sehari, sampai 2 hari, 3 hari gitu. Tetapi kalau dia lagi ada pas butuh gitu tuh, kamu cepet-cepet respon karena kamu peduli gitu loh ya kan. Jadi kayak ada pengkhianatan kepercayaan, kamu ngerasa dikhianati kepercayaannya gitu loh, nggak peduli dia itu sama kamu gitu ya kan, cuek kayak gitu. Tapi dia begitu kamu minta putus, dia baru mikir gitu loh ya. baru terfikirkan, baru mulai mikir ya kan. Tapi kita akan lihat kartu selanjutnya.
Kalau kamu minta putus ya dia nggak pasti gitu ya, kayak ngegantung diri gitu, karena dia nggak bisa mampu diri sendiri tuh, berdiri di kaki dia sendiri tuh nggak mampu gitu. Gimana sih, ya harus ada kamu. Jadi kayak kesannya butuh nggak butuh gitu kan, cuek kan jadinya. Nah mungkin kamu di sini agak jengkel, jadinya kamu minta coba-coba minta putus gitu. Sebetulnya dia itu ada cinta yang cukup buat kamu ya, ada kerinduan, ada cinta yang cukup, tetapi kenapa pola tingkah dia itu seperti itu, yang kadang-kadang membuat kita tuh seperti nggak berharga gitu ya. Itu termasuk menipu diri ya, Des. Ya termasuk menipu diri lah ya, kayak gitu. Rindu tapi males gitu. Ada cinta sih, ada, dan dia yakin dengan perasaan ini loh, tapi kenapa dia itu kok kayak cuek gitu ya, Des. Kayak sama aku tuh kayak kalau butuh aja tuh ya, aku tuh selalu respon, walaupun aku dalam sesibuk apapun aku tuh selalu ngerespon dia cepat supaya dia nggak ngecewain orang gitu kan, Des. Kan memang seperti itu ajarannya kan, kita harus menyambut orang yang menyapa kita kan. Iya betul ya, dan kamu di sini ngerasa dicuekin gitu ya, padahal jujur dia juga punya rasa gitu sama kamu, ada cinta yang banyak di sini, cukup banyak ya, merindukan bahkan. Tapi kenapa dia selalu berlaku seperti itu? Nah sekarang kamu minta putus, dia mulai mikir, dia ada cinta, ada rindu sama kamu tuh ya kan. Nah di sini dia yakin akan mengambil sebuah keputusan. Keputusan apa itu, coba kita akan lihat ya. Keputusan apa, kita lihat ya. Oke, kita akan lihat sebenar-benarnya tuh dia bagaimana, perasaan dia kok dia cuek, terus reaksinya tuh dia tuh gimana setelah kamu minta putus. Stabil loh dia itu, perasaannya tuh stabil ke kamu ya, ada perasaan cinta ya, ada perasaan sayang ya, ada perasaan rindu ya. Dia mengambil sebuah keputusan loh untuk mengatakan bahwa dia itu baik-baik saja gitu loh. Kenapa diputus gitu? Kenapa putus gitu? Oh mungkin dia lagi sibuk bekerja, jadi nggak sanggup membalas. Sibuk dia ya, sibuk nggak bisa membalas. Bukan karena cuek ya sayang ya. Dia bukan karena nggak peduli sama kamu, dia punya cinta loh. Cuman dia belum bisa, apa ya, dia lagi fokus pada pekerjaan karena dia itu masih dalam keadaan belum pasti tentunya berhubungan dengan pekerjaannya. Jadi dia cuek, tapi dari dulu Des itu iya, berarti pekerjaannya nggak pasti dari dulu. Dia masih menggantungkan apa? Masih kegantungkan diri pada pohon. Masih belum bisa mencari jati dirinya, mau dibawa kemana hubungan ini, bagaimana tentang pekerjaannya. Jadi dia itu belum bisa pilah-pilah gitu loh. Sesulit apapun, sesukar apapun, sesusah apapun, memang seharusnya kalau udah berani menjalin sebuah hubungan, harusnya ya paling tidak ya ngerespon, senyum kayak emojinya, jempol kayak emojinya, jadi kita senang gitu kan. Tapi di sini dia lebih fokus pada pekerjaannya, pada tanggung jawabnya, karena dia dalam kondisi pekerjaan itu masih dalam keadaan tidak pasti. Jadi dia tuh untuk berdiri di atas kakinya, kedua kakinya tuh dia mau mampu, belum bisa. Jadi dia tuh kayak ada cinta, tetapi ya harus fokus pada pekerjaannya. Nah di situ ya. Dia ingin perubahan dalam hidupnya, dari yang nggak pasti ini ingin pasti. Jadi ya intinya kamu ada di hati dia, tetapi dia lagi fokus pada pekerjaannya, karena pekerjaannya ini adalah kedepannya untuk dia menyambung hidup.
dan ingin melakukan sebuah perubahan karena pekerjaannya dia selama ini, kehidupan dia ini belum pasti. Jadi ada cinta buat kamu tetapi disimpan di hati. Terus kenapa dia nggak ngerespon kamu? Karena dia lebih fokus pada dirinya sendiri. Dan setelah kamu minta putus, dia baru memikirkan, baru mulai memikirkan. Terus gimana dia? Ya dia pengen sukses dulu gitu loh. Mungkin ada sesuatu yang tersirat kenapa dia lebih fokus pada pekerjaan untuk tidak merespon kamu. Ini orang memang seperti itu sih. Cinta dia itu, tapi dia belum berani, berarti belum berani kan. Dia lagi kayak lebih memapankan diri gitu, menjadi seorang yang memang betul-betul stabil gitu. Stabil sih dalam pikirannya. Ini ada ikatan ya, ada hubungan sama kamu, ada partneran gitu, ada perasaan cinta. Ini ada cinta, ada ikatan, kalian punya status gitu di hubungan ini sebetulnya. Ya itu alasannya kenapa dia cuek. Jadi energi yang tertarik di sini itu tentang kenapa dia cuek dijelaskan ke kamu dulu gitu. Baru nanti ini awal dia memikirkan setelah kamu minta putus itu dia mulai baru mikirin, tetapi ini alasannya. Dia yakin terhadap perasaan ke kamu, itu yakin. Kembali ada kerinduan, ada cinta yang banyak buat kamu ya. Dia ingin sukses, ingin membangun kehidupannya dulu menjadi lebih baik karena ya jatuh cinta kalau nggak ada uang bagaimana gitu kan, malu juga dia mungkin ya. Aduh, dia ingin sukses dulu, ingin melakukan sebuah perubahan, ingin melakukan perjalanan menjadi lebih baik ya. Sekarang pertanyaannya, reaksi dia saat kamu meminta putus, ya mikir gitu loh. Sekarang dia akan berarti mengambil keputusan apa, coba kita akan lihat apa keputusan setelah kamu minta putus, mau lanjut apa sudah. Karena ini namanya di belakang dia itu seperti ini, kehidupan dia sebetulnya seperti ini. Kenapa dia nggak respon, kenapa dia cuek sama kamu? Karena memang ada alasannya ini, karena dia fokus pada pekerjaan, karena kehidupan atau pekerjaannya dia belum pasti, seperti itu. Kita akan lihat terus bagaimana reaksi dia. Oh, ambiar energi kalian ya, menggebu-gebu. Menggebu-gebu. Reaksi dia saat kamu meminta putus karena dia cuek sama kamu. Putus asa. Putus asa. Tidak ada orang ketiga di sini. Tidak ada siapa-siapa. Di sini udah dijelasin kalau dia nggak ngerespon kamu bukan karena ada orang ketiga, tapi dia fokus pada kehidupan dia. Seperti itu, karena hidup dia masih montang-manting, belum pasti. Gelisah yang dia rasakan. Bukan karena ada orang ketiga kan. Dia punya rencana di sini nanti. Setelah itu dia mikir, baru mikir gitu. Mikir apa rencana dia, kita lihat. Berdoa, bermohon, dan dia akan menyampaikan kemauan dia, keinginan dia dalam hubungan ini. Ada tekad di dalam hubungan ini. Sebetulnya ini ada potensi menikah juga nanti di sini. Kayaknya dia itu mempersiapkan diri. Dia mencintai kamu cukup. Dia udah yakin dalam perasaan, jadi sudah mengambil keputusan tentang perasaan dia ke kamu itu cinta. Ya. Tetapi dia akan mendahulukan pekerjaan karena dia ini kehidupannya itu belum pasti gitu loh. Dia harus memapankan diri ya, memapankan diri untuk menjadi seorang maskulin yang memang mempunyai penghasilan, bisa menghidupi diri sendiri, bisa menghidupi, kalau single parent ya bisa menghidupi anak-anaknya, seperti itu ya. Dan dia makanya respon kamu ala kadarnya aja ya, seperti itu. Kalau ingat kali dia lebih fokus, mungkin ada tuntutan juga dari tempat pekerjanya ya, dari tempat dia bekerja gitu. Dan kalau kamu reaksinya minta putus, dia gelisah.
ya, nggak ada orang ketiga, dia juga nggak ada orang ketiga, semoga kamu juga nggak ada ya. Dan dia mempunyai rencana, dia selalu berdoa, dan di sini ada tekad, ada kemauan ya. Dibaca dari sini ya, dia cinta sama kamu, dia ingin sukses dulu, baru dia punya kemauan terhadap hubungan ini. Nggak bisa tidur kalau kamu mau putus sama dia, gelisah. Dia berharap suatu saat benar-benar itu, kalau kamu tinggalkan dia nggak bisa tidur, gelisah, stres. Jadi dia tuh pekerjaannya jadi tambah banyak ya, beban di hidup dia tambah banyak ya. Kamu putus ya, pekerjaan dia nggak pasti, tumpuk undung. Tumpuk undung, karena di sini kamu tuh sosok yang menyenangkan bagi dia, tuh sosok yang menyenangkan, sosok yang mandiri, dan sosok yang selalu mensupport dia gitu. Kayak sia-sia sih sebetulnya mensupport orang yang nggak betul-betul nggak ngerepotin. Sebetulnya kalau orang cinta itu sesibuk-sibuk apapun, ini versi Gondes ya, sesibuk-sibuk apapun harus menyempatkan diri untuk membalas ya, supaya ya kita tenang gitu kan, karena kita peduli kan, seperti itu. Tapi di sini dia responnya membuat kamu itu mungkin jengkel ya, sehingga kamu memutuskan untuk menyudahi karena kamu merasa tidak ya karena kamu merasa diabaikan oleh dia gitu, seperti itu ya kan. Jadi akhirnya kamu ngambil keputusan kalau dia itu nggak sayang sama aku, dia itu nggak cinta sama aku, maksud kamu seperti itu kan. Ternyata tidak, di tebaran kartu ini mengatakan bahwa dia itu cinta sama kamu, cuma dia ada sesuatu yang lebih difokuskan. Oke ya, kita akan lihat pesan untuk kamu. Kalau kamu masih bisa memaafkan ya maafkan aja, berarti kamu setelah menonton video ini berarti ya, kamu melihat gejalanya seperti itu ya, berarti dia memang sayang sama kamu ya kan. Dia hidup sama kamu, cuma dia punya cara tersendiri gitu, tidak langsung tercurah pada kamu. Cinta sih cinta, sayang sih cinta, kan di sini udah ada komitmen saling mencintai. Cuman ya kita kan sebagai wanita itu kan pakai perasaan ya, gimana sih kalau nge-WA nggak dibalas, cuma dibaca doang, atau bahkan nggak direspon sama sekali, dibaca kagak, dibalas kagak ya kan. Ini pesan untuk kamu. Dia tipe pribadi cuek, astagfirullah. Dia tipe pribadi cuek, punya cinta tapi cuek. Gimana ya, misalkan nanti jadi istri atau suami istri ya, kamu yang akan ngajarin. Kocok kartu, ambil 2 kartu. Oke. Kocok kartu, ambil 2 kartu. Kocok kartu, ambil 2 kartu. Oke. Pesan buat yang menonton video ini, sahabat semua dimanapun berada. Ada pemikiran untuk meninggalkan dia, ini kamu ya. Tentang kegagalan ya, kegagalan karena kamu ngerasa sudah betul-betul tulus, tapi kenyataannya nggak sesuai yang kamu inginkan ya enggak. Di situ kamu justru di sini terlihatnya kamu itu sudah lelah ya, begini-begini aja ya gitu ya kan, begini-begini aja. Kamu selalu yang harus mengerti, dia punya cara tersendiri untuk mencintai kamu. Nah ini bagian dari itu sih, kecuekan dia sayang sama kamu sayang, jadi dia akan gelisah di sini ya. Dia mempunyai sebuah rencana, kegelisahan besar di sini ya. Kalau kamu meninggalkan, kamu seseorang yang dia banggakan, dia senang sekali dengan kamu ya. Dia ngerasa bersama kamu itu, dia itu merasa kamu memang galak, kamu memang cerewet,
kamu memang bawel, kamu memang suka kepo-kepo banyak, tetapi menurut dia kamu tuh kebahagiaan dia gitu loh, makanya dia mencintai di sini ya. Mana ini sama ini ya. Sekarang kamu terserah mau dilanjut memutuskan atau kamu akan mencoba sekali lagi ya. Kalau kamu ada masalah tentang dia masalah komunikasi, sampaikan aja gitu Mas. Kalau cinta itu ya paling tidak buat waktu aku sedikit lah ngerespon kayak apa, kayak jangan terlalu ini Mas, jangan terlalu cuek, aku kan juga butuh diperhatikan gitu ya, terus ajarin ya. Jadi terimalah dia apa adanya kalau kamu mau mencabut ini eh, kata putus itu ya. Oke sobat Gendes, jadi seperti itu. Kalau dia reaksi, dia akan gelisah, dia akan putus asa, dia akan merasa bersedih ya. Dia selalu akan berdoa, dan di sini dia juga mulai akan memikirkan nanti akan ada perubahan, dia ada kemauan nanti akan melakukan sesuatu hal yang membuat kamu itu menjadi lebih baik gitu. Cobalah kasih kesempatan ya buat dia ya, kasih kesempatan ya. Jadi kasih kesempatan dia untuk berpikir dulu ya. Pengertian itu penting sih, tetapi ya komunikasi juga penting kan ya. Dia sepertinya itu mempunyai cara tersendiri bahwa dengan cinta, dengan mengatakan cinta ke kamu, dengan komitmen ke kamu, dengan menaruh cintanya ke hati dia sendiri, dan dia percaya sekali sama kamu bahwa kamu tahu dia itu mencintai kamu seperti itu menurut dia tuh udah selesai gitu. Padahal itu dia kan menggunakan logika. Nah ini di sini seorang cowok itu menggunakan logika, atau maskulin itu menggunakan logika ya. Seperti kalau sudah ngucap cinta ya udah gitu, dia udah menaruh kepercayaan sama kamu gitu. Apalagi kalau sudah komitmen, dia sudah menaruh kepercayaan sama kamu, dan kamu pasti akan menjaganya seperti itu. Tetapi tidak dengan wanita atau feminin, dia akan komunikasi karena merasa sudah punya hubungan yang memperdulikan, memperhatikan seperti itu. Tetapi ternyata itu menurut si dia itu terlalu berlebihan gitu loh. Jadi ya sudahlah gitu maksudnya. Ya kalau udah komitmen ya udah, nggak usah kayak minum obat, tanya kabar, tanya ini, udah bisa jaga diri menurut dia seperti itu. Karena ini tipe cuek gitu loh, tipe cowok yang mandiri juga seperti kamu, cowok yang mandiri. Jadi kamu memberikan perhatian karena kamu seorang pasangan, justru dia itu merasa atau menganggap ini sebagai lebih gitu loh. Seperti itu. Sebetulnya ya cinta, sebetulnya sayang sama kamu gitu. Cuma dia ada sesuatu yang harus dia persiapkan, yaitu tentang hidupnya, tentang masa depannya, tentang hubungan ini juga seperti itu. Makanya di sini turun lah namanya Magician, itu sebuah kekuatan alam, keajaiban di mana mempunyai sebuah kemauan, bahkan nanti suatu saat nanti akan ada sebuah pernikahan, ada potensi ke situ. Tetapi ini semua terserah kamu, karena kamu yang merasakan, kamu yang menjalani ya. Tetap serahkan cinta kamu pada Allah, mencintailah karena Allah, agar kamu tidak seperti negatif thinking seperti ini ya. Kadang-kadang kalau udah jelasin gini kan agak malu juga sih ya. Kalau benar ya, kalau ini ranah kamu gitu ya, seperti itu ya. Tetap serahkan cinta kamu pada Allah ya, mencintailah dia karena Allah, jadi harus menerima dia apa adanya ya, seperti itu. Kalau kamu nggak bisa menerima dia apa adanya ya, memang harus menyelesaikan hubungan seperti itu. Karena cinta sendiri itu terbentuk daripada kebahagiaan, kenyamanan. Kalau kamu nggak nyaman ya udah, disudahin aja seperti itu. Pasti dengan alasan yang kamu udah tahu gitu, yang alasan yang masuk akal seperti itu, alasan yang tidak mengada-ada ya, seperti itu. Oke sobat Gendes, kita akan lihat energi apa yang ada di sini. Di sini ada energi Cancer. Nah ini Cancer, karakter Cancer sendiri tahu kan, orangnya cuek, tidak bisa romantis pun ya kan, dan dia lebih fokus pada pekerjaannya gitu daripada hubungan. Tetapi dia mencintai karena dia mempunyai cara tersendiri. Dia mempunyai cara tersendiri, bentuknya tuh kepercayaan. Kalau dia sudah menjalin hubungan ya percaya gitu ya, seperti itu. Seperti itu, dia tidak terlalu mengagungkan cinta, tetapi dia percaya dengan rasa cintanya gitu. Ada energi Pisces ya, ada energi Pisces. Terus ada energi
eh Aquarius, juga ada energi Capricorn ya, cuek-cuek semua di sini ya karakternya tuh. Ada energi Virgo, tapi yang paling dominan adalah energi Aries, ada energi Sagittarius, seperti itu yang paling kuat ya. Selainnya itu cuman karakternya juga. Kalau Kudus menyebut sebuah zodiak, bukan berarti ini adalah pasangan kamu zodiak gitu Pak. Ini adalah energi yang tercurah di sini beserta dengan karakter-karakternya seperti itu, atau sifat-sifatnya seperti itu. Oke sahabat Gandes Star tentang hati dan jiwa, semoga video ini bisa bermanfaat, bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran ya. Dan yang pasti ini adalah general reading ya. Kalau resonate ini milik kamu, alhamdulillah. Tapi kalau paling tidak kamu bisa mengambil sebuah keputusan yang terbaik bagaimana. Tapi ada juga yang resonate tapi tidak full, separuh-separuh gitu, karena ini adalah general reading. Kalau ingin pure energi kamu, artinya kamu harus personal reading, jadi energi dia dan kamu saja. Kalau ini kan energi ditarik secara acak gitu, dimana kalian menemukan video, disitulah energi kalian tertarik ya. Kalau buat yang nggak resonate sama sekali, ambil pembelajaran, jangan suudon kayak gitu loh, jangan overthinking kayak gitu loh, terus tiba-tiba ngambil keputusan tanpa menelusuri sebelumnya, hanya karena melihat perlakuan dia ke kamu yang selama ini tidak yakin bahwa dia mencintai kamu gitu ya, seperti itu. Jadi ambil sebagai pembelajaran, yang positif diambil, yang negatif buang aja, yang baik diambil, yang kurang baik diperbaiki, seperti itu. Oke, tetap berjalan di dalam kebenaran, bermohon yang terbaik dalam sebuah hubungan, apapun itu bentuk hubungan ya. Dan jangan pernah lelah berdoa ya. Bersyukurlah dalam setiap keadaan ya. Dan cinta sejati hadirnya hanya pada Allah dan umatnya. Antaranya seperti ini, antara kamu dan Allah itu ada cinta sejati. Cinta sejati adanya di situ. Selebihnya seperti ini hanyalah bonus ya. Dan jangan mencintai apa yang ada di dunia ini menurut pengertian kamu sendiri. Jadi cintailah dia karena Allah, agar nanti terjadi sesuatu yang tidak kamu inginkan, tidak terlalu sakit, seperti itu. Oke, tetap optimis ya, tetap optimis ya. Jangan overthinking. Overthinking itu ibarat kayak benalu. Kalau sudah mencelok ke hati kita, terus kita pelihara, nanti akan menjadi rimbun dan susah untuk dihilangkan. Akhirnya kita akan cuma pada kerimbunan overthinking itu yang ada di hati kita itu, kecurigaan melulu, nggak percayaan melulu, seperti itu ya. Cobalah kamu untuk tetap positif thinking, walaupun sebetulnya ada sesuatu yang memang tidak kamu suka, biarlah nanti waktu yang akan berbicara, seperti itu ya. Oke, tetap ya melibatkan Tuhan di dalam setiap mengambil keputusan atau langkah dalam hidupmu ya, karena Tuhan Maha Tahu, karena Allah Maha Tahu, karena Allah Maha Sempurna, Maha memahami apa yang kita butuhkan ya. Karena Allah memberikan apa yang kita butuhkan, tidak memberikan apa yang kita minta. Dan Allah berjanji, Allah tidak menjanjikan langit itu selalu biru, tetapi Allah berjanji selalu menyertai kita semua sebagai umatnya. Oke, ada kesalahan adalah milik Gandes Tarot tentang hati dan jiwa, dan kepada mutlak milik sama sempurna Allah Subhanahu wa taala. Kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkatimu. Amin.